next question nih. Adakah rencana untuk usaha baru selain di bidang F&B? Karena ini kan Gudang Stek Tangerang itu makanan ya. Betul. Udah ada rencana lain gak bos? Kayak buka usaha lain gitu, tapi bukan di bidang F&B. Kalau rencana pasti ada, pasti ada. Kebetulan kita juga sekarang lagi jalan yang namanya plastik. Kita main di plastik kayak perabot, gitu ya. Kayak gelas, alat-alat rumah tangga lah. Nah, itu juga kita lagi jalan dari pelan. Terus ya mudah-mudahan mau jadi juga di tahun ini kita akan beralih ke kecantikan. Oke. Berarti udah mulai ada rencana. Ada, tapi belum di realisasi atau disusun karena kita masih fokus ini dulu nih. Ini juga masih perlu diperhatiin. Oke. Berarti masih benar-benar nge-handle gudang stek banget ya? Benar. Karena apa ya? Gudang Stek Tangerang kan memang dari awal kita merintisnya tuh ini jangan sampai kita punya usaha lain atau kita pengen usaha lain malah ini yang terabaikan. Oh iya betul. Jadi gimana caranya ininya itu berjalan lancar dulu ya? Betul. Baru mulai ke yang baru. Nah gitu guys. Oke, nah sekarang itu kan udah ada bakso aci prasmanan ya bos ya. Itu juga baru nih guys. Jadi Gudang Stek Tangerang itu baru aja memulai Bukalapak atau kedai itu ada namanya Boci Prasmanan. Letaknya boleh dikasih tahu bos di mana tempatnya? Di Jalan Raya Mauk, tepatnya di depan sekolah Man 2 ya. Man 3. Man 3 ya. Man 3 Tangerang. Nah, di situ ada kita buka bakso aci prasmanan. Dan itu juga sebuah tantangan atau hal baru yang tadinya kita cuma jualan di layar handphone doang gitu kan, dan kita coba beraniin buat offline. Jadi buat teman-teman yang memang suka langsung jajan, langsung dimasak dan nggak nunggu lama paketnya datang, bisa langsung ke Boci Prasmanan. Nah, iya betul guys, tuh khususnya buat di daerah Tangerang ya. Letaknya ada di depan Man 3 Tangerang tuh ada Boci Prasmanan guys. Nah, oke nih ngomongin tentang bakso aci prasmanan. Bakso aci kan kalau misalkan di online itu dijualnya instan ya bos ya, karena kan biar bisa dikirim ke seluruh Indonesia ya. Oke. Nah, ini kenapa bos milih buka usaha kedainya itu bocinya Boci Prasmanan? Kenapa nggak kayak Boci biasa aja gitu yang sudah ada menunya? Kenapa lebih milih prasmanan? Nah, karena kita pengen sesuatu yang beda kan. Sebelumnya kan kita mungkin makan bakso atau makan bakso aci kan ya cuman kita pesan bakso cuma itu aja gitu kan. Nah, gimana caranya kita bikin sesuatu yang beda? Kita bikin bakso aci prasmanan, jadi siapapun yang datang dia bebas milih mau bakso aci varian apa gitu kan. Terus toppingnya apa, kerupuknya apa, terserah gitu. Jadi sesuai selera, sesuai keinginan, sesuai budget. Nah, iya. Betul banget guys. Jadi tuh karena bocinya prasmanan ya, itu jadi kalian bisa pilih toppingnya suka-suka. Toppingnya banyak banget ya bos ya? Ada 50 lebih topping. Banyak banget guys. Pokoknya kalian kalau penasaran bisa langsung aja datang ke bakso aci prasmanan di depan Man 3 Tangerang ya. Oke, next nih. Nah, itu kan Boci Prasmanan itu baru buka pertama ya? Pertama pertengahan puasa kemarin, tepatnya di Hamin 2 minggu lah, kalau di Hamin 2 minggu puasa Lebaran ya, kita buka dengan terus mulai buka lagi kemarin tuh di hari Senin gitu. Oke. Nah, itu kan cabang pertama nih, pertama kali buka. Nah, udah ada rencana buat buka cabang lagi nggak sih bos dalam waktu dekat? Sudah ada rencana nih guys tuh yang sering banget nanyain kapan Boci Prasmanan buka cabang. Nah itu udah ada rencana bos, boleh dijelasin? Ditunggu aja, nanti insya Allah kita akan buka satu di daerah Sepatan. Daerah Sepatan guys, tuh udah di spill ya. Daerah Sepatan. Terus untuk di Rajab insya Allah kita akan buka nanti. Pajak juga ya. Jadi kita memulai bukan di sekitaran Tangerang, Tangerang Kabupaten dulu. Ya target kita sih bisa di Tangerang Kota dan di
wilayah lainnya. Oke, guys, doain aja ya. Tapi buat sekarang tuh udah ada rencana di daerah Selatan dan juga di daerah Raja. Ditunggu, guys. Tuh, jadi udah di-spill ya. Buat Boci Prasmanan selanjutnya bakal buka cabang di mana lagi? Kenapa nggak ada varian Boci Urat, Bos? Tuh. Bocirat ya? Iya, Bocirat betul. Boci Urat. Sebetulnya sih ada, tapi nanti kita akan munculin bocirat gitu. Jadi varian-varian bakso aci yang mungkin nanti ada yang varian baru, nanti pasti kita akan munculin. Oke, ditunggu guys. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Bos. GST itu atau gudang snack Tangerang itu lebih singkatnya dikenalnya GST ya, guys. Nah, GST itu sebenarnya fokusnya di bakso aci, persenekan atau persambelan. Nah, itu juga kan kita ada produk ini nih, Bos, persambelan kayak tulang rangu, ceker mercon dan lain-lain itu. Nah, boleh di-spill mungkin, Bos? Sebenarnya sih fokus kita ya terutama kan ke F&B ya, otomatis makanan. Jadi mau itu snack, mau itu persambelan, mau itu apa yang kuah-kuah gitu. Fokus kita itu di F&B, pokoknya makanan, di semua makanan yang memang kita bikin bukan sekedar bikin asal-asalan, tapi memang kita kuasain, kita tes resepnya, jadi bisa diterima buat semua. Betul. Oke, nah ini kan tadi kalau di awal itu awal mulanya dari Baby Crab dan Baby Crab Tangerang namanya, ganti nama jadi Gudang Snack Tangerang karena udah mulai merambat ke bakso aci dan snack-snack lainnya juga. Kalau sekarang nih udah mulai merambat ke persambelan, ada rencana ganti nama kan, Bos? Karena kan ini produknya udah banyak banget nih. Iya. Kalau ganti nama sih tetap paling kayak ada ganti nama, mungkin sambal apa, tapi tetap brandnya itu adalah Gudang Snack, ya. Karena emang udah banyak dikenalnya juga dengan Gudang Snack Tangerang ya. Oke. Nah, next question nih. Sekarang usahanya bisa sesukses ini. Dulunya ada basic di bidang pemasaran kah? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Justru. Wah, tantangan banget ya. Benar. Di bidang pemasaran nggak ada sama sekali justru dulu. Dari pihak istri mungkin, Bos? Istri juga nggak ada. Oh, nggak ada, benar-benar nggak ada ya? Ada semua, bukan sales atau marketing atau apapun, tidak. Yang pekerja biasa, kuli biasa lah gitu. Karena kalau dari saya itu cuma lulusan STM otomotif. Oh, ya. SMK ya? Hah? SMK ya? Kalau sekarang SMK ya? Iya. Nah, yang lulusan otomotif ya mungkin kenalnya dunia industri atau permesinan gitu. Justru ini itu Kenapa tiba-tiba bisa jadi ke F&B? itu juga bingung juga, nggak tahu karena apa ya, yang ngikutin alur aja memang. Mungkin jalan usahanya gini, Iya. dicoba ditekunin kan otomatis kan belajar lagi, ya udah jadi seperti ini. Oke nih, Bos. Jadi kan tadi ngomongin ngebahas masalah sekolah nih dari STM jurusan otomotif. Nah, itu udah ada nggak sih, Bos, kepikiran kayak rencana bikin usaha yang di bidang emang pernah dilakuin gitu? Ya pernah sih, kalau usaha dulu ada, tapi mungkin usahanya itu ke industri ya, mungkin ke bengkel atau ke yang lain, tapi malah nggak kepikiran buat usaha untuk buka usaha kayak ke makanan. Oh gitu. iya. Jadi memang kalau makanan ini memang saya sama istri itu bisa dibilang doyan jajan. Oh. Itu. Jadi karena doyan jajan dan buka usaha di bidang makanan, wah keren banget, guys. Karena kan kayak kita jajan nih ke suatu tempat misalnya kemana, terus kita ngerasain kok rasanya seperti ini ya, rasanya seperti ini ya gitu kok. Gimana caranya bikin produk kan yang rasanya tuh emang kita inginin gitu, terus kita tes juga ke orang lain, cocok nih lidahnya nih gitu. Awalnya sih itu. Oke, nah tadi kan ngebahas kalau nyobain makanan tuh pasti ada komentar ya tentang makanan tersebut. Nah sekarang kan Bos sudah punya usaha makanan ya, itu berarti udah harus siap dong ya kalau misalkan makanannya atau usahanya tuh dikritik sama orang. Siap banget karena
kita selalu membuka untuk komplainan buat para customer yang udah pernah belanja di Gudang Tangerang. Jangan takut untuk komplain, karena memang komplain itu sangat-sangat berarti buat saya, buat belajar lagi apa sih yang kurang dari produk kita, dan kita juga nggak mau, karena kalau misalnya nggak ada komplainan berarti nanti kitanya malah nggak belajar gitu. Lebih baik dikomplain terus, memang apa yang kurang komplain aja, nggak apa-apa. Betul, soalnya produk kita juga udah ada garansi produk ya bos. Betul. Ya. Nah itu jadi nanti tinggal hubungi admin aja buat komplainan atau garansi produknya ya. Nah ini bagus banget nih guys. Jadi kalau misalkan ada komplainan atau kata-kata yang mungkin emang kurang enak buat didengar, itu jangan dimasukin hati doang ya, tapi dijadiin motivasi gimana caranya biar orang itu jadi suka gitu sama produk kita. Nah gitu ya guys. Oke, next question. Kenapa akhirnya lebih memilih buka usaha sendiri dibandingkan kerja dengan orang lain? Kenapa nih bos? Kan tadi katanya pas COVID itu sempat kerja ya, sempat kerja sama orang. Sebelum COVID sempat kerja jadi driver 3 bulan ya, selama 3 bulan. Dan setelah COVID itu ikut usaha istri lagi. Nah itu kenapa nggak kepikiran buat ngelamar kerja lagi ke yang lain gitu? Bukan nggak kepikiran, karena Emang susah ya? emang susah. Susah sih pas COVID itu ya. Pas COVID itu emang karena udah susah nyari kerja, terus memang kepompok umur juga kan, udah umur juga udah 25 kan. Iya. Sedangkan sekarang perusahaan kan yang fresh grade, yang baru lulus itu sudah kalah persaingan. Jadi gimana caranya manfaatin yang ada? Oh oke. Jadi manfaatin yang ada dengan cara buka usaha sama istri tadi ya. Oke nih guys, next question ya. Mau buka usaha apakah pernah ditentang oleh orang tua atau orang terdekat? Misal bos, kayak misal buka usaha nih, itu kan suka ada aja omongan dari orang atau teman misal gitu yang ngomong kayak ngapain sih lu buka usaha gitu tuh. Ya nanti juga ini turun, usaha kayak gitu tuh biasanya musiman doang gitu, gimana bos? Kalau itu banyak ya. Oh banyak ya? banyak karena mungkin bisa dibilang dari orang tua sendiri pun menentang. Oh jadi dari orang tua Dari orang sempat tua sendiri itu menentang? menentang, karena apa ya, bisa dibilang kan kalau namanya orang tua itu sebetulnya sih bukan melarang, tapi kasihan sama anak. Iya. Karena kebetulan orang tua juga dagang juga, gitu kan. Jadi Dan mungkin dia nggak mau ngerasain apa yang dirasain, karena kan namanya orang dagang itu kan bisa dibilang nggak ada jam kerjanya, 24 jam mikir terus gimana caranya ngumpulin uang. Kadang ya kita rugi, kadang ya kita ditipu. Nah itu kan mungkin orang tua nggak pengen di situ, makanya ditentang lah. Awal-awal usaha itu ditentang, tapi ya balik lagi karena bisa ngebuktiin ya? Ya kita pengen ngebuktiin bahwa ya memang kita bisa dan memang ini jalannya yang dipilih. Ya udah Bismillah gitu, cuma kita doanya yang penting lancar aja. Oke, jadi awalnya sempat ditentang sama orang tua guys, tapi alhamdulillah bisa ngebuktiin yang terbaik ya bos ya. Oke, next question ya. Ini bagaimana cara mengatasi naik turunnya orderan seperti kejadian kemarin TikTok Shop tutup. Oh iya guys, nih TikTok Shop kan pernah tutup ya bos ya. Nah itu gimana tuh dampak yang terjadi di Gudang Stek Tangerang? Dampaknya sangat buat saya luar biasa guys. Ya. Karena untuk di posisi sekarang ini yang dipikirin tuh bukan diri saya pribadi lagi, tapi ini itu gimana caranya ini karyawan yang ada ini tuh. Karena kalau di waktu itu tuh masih 200 karyawan ya, terus berhenti, kita harus ngurangin 70%, jadi cuma tinggal 50 karyawan. Wow, banyak banget. Itu pukulan terberat buat saya karena harus memberhentikan orang sebanyak itu. Jadi dampaknya benar-benar besar banget ya. Dan mau gimana lagi, memang ya kita pertahanan juga, kita juga nggak sanggup mempertahankan. Karena emang orderan menurun banget ya. Betul, makanya ya solusi kita
ya diistirahatkan dulu sampai kita lihat perkembangan kemarin kan TikTok Shop tutup, terus sambil kita juga gimana nih caranya Iya. buat survive lagi. Nah makanya untuk tahun ini untuk ngatasin masalah yang tahun kemarin TikTok Shop tutup, kita coba buka offline gitu. Jadi kita nggak bergantung di online terus gitu. Iya. Tapi kan itu offline bukannya setelah TikTok Shop Bukan buka, iya, karena kan pas TikTok Shop tutup kan mungkin bisa dibilang depres kita kan, depresi mungkin kan masih belum pikir untuk yang lain-lain gitu, mikirin ini dulu deh Iya, gimana lagi caranya. jalan normal lagi gitu. Setelah ini normal sudah membaik, baru kita mulai jalan ke yang lain. gitu. Oke. Nah, ini saya ada pertanyaan nih bos. Setuju nggak sih kalau ada kata-kata nih yang kayak gini? Pernah dengar nggak bos? Apa ya, bentar guys. Yang lebih lebih baik buka usaha sendiri tapi hasilnya kecil dibanding kerja sama orang lain yang hasilnya gede. Karena katanya kalau misalkan buka usaha sendiri tuh ya itu enaknya di kita gitu. Gimana? Itu kata-kata anak-anak zaman now. Iya. Yang malas kerja gitu. Betul, memang betul. Lebih baik kita usaha sendiri ketimbang kita kerja sama orang. Tapinya Tapi apa nih? sudah siap belum? Belum. Siap apa? Terima resiko ya pastinya ya. Ya, karena resikonya orang Buka usaha. buka usaha sendiri itu udah pasti rugi. Oh. Jadi rugi nih, udah Iya, pasti udah pasti rugi dulu awalnya. Rugi dulu. Ruginya dari mana tuh bos? Kenapa nggak mikir langsung untung? Nah, itu yang salah berpikir. Untuk anak muda mungkin ya, usaha enak ya kan, bisa dapat untung sendiri, Iya. mungkin untungnya besar, terus udah bayangin untung dulu deh. Iya. Tapi namanya usaha itu udah pasti rugi, nggak mungkin untung. Kenapa? Satu, otomatis kan kita harus mengeluarkan modal. Iya, modal dulu. Kedua, usaha apa yang kita mau jalani? Otomatis kan kita belum paham betul nih usaha itu seperti apa. Iya. Ya kan? Dan kita juga harus mencari customer itu gimana caranya. Otomatis kita juga ketemu dengan mungkin supplier atau orang lain, dan kita juga kan belum tahu nih kita ditipu atau enggak gitu. Jadi udah pasti namanya usaha itu udah pasti rugi, makanya dibalikin lagi udah siap belum mentalnya gitu. Jadi yang pertama disiapin untuk buka usaha nih buat pemula tuh harus siap rugi dulu ya. Betul. Oke. Kalau usaha udah pasti rugi. Nah resikonya, kalau resikonya orang usaha itu udah pasti kaya. Itu resikonya. Resikonya udah pasti kaya tuh. Jadi bukan resikonya baik ya. Jadi dibalik, resikonya itu bukan rugi, tapi resikonya itu udah kaya, tapi pasti rugi. Oh, gimana tuh? Jadi pasti rugi tapi pasti kaya. Gimana guys tuh? Ya karena kan kita menjalani usaha, otomatis kalau saya pribadi di awal-awal itu kita namanya belajar, otomatis kan rugi yang kita nggak tahu beli bahan baku di mana, otomatis jual rugi dulu, terus ketemu sama orang supplier itu ditipu. Tapi maaf bos, dipotong sebentar nih. Pernah nggak sih bos pribadi gitu ditipu? Oh sering. Oh, ini semenjak usaha? Iya, mungkin ratusan juta. Ditipunya dari? Ditipu mungkin dari supplier, dari customer yang mungkin ambil terus hilang gitu aja. Nah itu. Jadi jangan melihat enaknya orang usaha, tapi itu udah pasti dijalani. Nah di saat seperti itu kuat nggak? Gitu. Sedangkan kita modal yang benar-benar pas-pasan, ya, terus kayak customer nggak bayar malah dia kabur, gitu kan. Nah otomatis kan mentalnya kalau nggak kuat itu pasti depresi, stres ya. Namanya kita usaha cuma itu, terus gimana nih besok kita mikirin buat modal awal, terus buat makan lagi gimana nih gitu. Oke. Betul banget guys tuh. Jadi yang paling utama disiapin buat mulai usaha itu adalah ruginya dulu, tapi tenang aja nanti resikonya pasti kaya ya. Betul. Oke. Yakin aja dulu guys tuh. Buat yang mau mulai usaha
tips-tipsnya ya dari owner Gudang Snack Jadi Tangerang. kalau saran saya, kalau misalnya memang sekarang lagi sedang bekerja, Iya. atau lagi ada kerjaan, udah kerja aja dulu sambil belajar berusaha pelan-pelan, kecil-kecilan. Jadi jangan langsung mutusin, wah saya mau berhenti kerja terus mau usaha. Itu resikonya besar. Oke. Gitu. Satu pertanyaan dari saya bos, ini dari pertanyaan saya pribadi, penasaran banget kenapa bos tuh selalu bilang ke karyawan bos kayak kalau kerja di sini jangan lama-lama, ambil apa yang baik di sini, habis itu keluar. Oh iya lah. Dari awal saya kerja di sini selalu dibilang kayak gitu, ambil kayak gitu bos. Oh iya lah. Apalagi mungkin kan masih muda, Iya. kan umur masih berapa 20-an kan? Iya 19. Baru 19, Iya. apalagi masih belasan baru ini. Jadi jalan itu masih panjang. Jadi kalau bisa kerja itu ambil ilmunya sebanyak-banyaknya. Jangan terpatok pada gaji dulu, gitu kan. Soal gaji itu belakangan. Karena gaji itu mengikuti apa yang kalian tahu atau apa yang kalian punya atau Iya. apa yang ilmu kalian dapat. Semakin kalian pintar, semakin kalian ahli, otomatis kan Gaji itu juga ngikutin, ngikut, iya. gitu. Betul. Jadi saya harap yang di sini bisa belajar apapun yang ada, atau kalian bisa ambil ilmunya atau apapun, terserah, silakan. Dan jangan lama-lama gitu loh, kalau bisa. Tapi kalau misalnya memang kalian betah di sini ya silakan gitu. Tapi apa nggak ngerasa rugi bos? Kayak dia kan belajar dari awal di sini. Di sini kan banyak banget ya karyawan yang baru lulus langsung kerja di sini. Apa nggak ngerasa rugi bos? Kayak dari awal diajarin di sini, pas udah bagus ibaratnya udah mahir ya dia malah milih keluar gitu. Kalau masalah bicara rugi atau enggak, kalau logikanya manusia normal lah ya, Iya. otomatis rugi lah. Capek-capek nyari Iya. segala macam terus tahu keluar aja Iya. gitu kan. Tapi kan kembali lagi kita berpikiran seperti itu. Karena ya mudah-mudahan dengan usaha ini bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Dan suatu saat dia memang sudah bisa atau bahkan malah lebih sukses daripada saya, itu kan jadi amal atau usaha saya ini bermanfaat buat orang lain. Iya, betul. Gitu. Karena emang sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat juga buat orang lain ya guys. Betul. Jadi nggak takut karena semua itu kan udah ada yang atur, semua Iya. itu udah di jatah lah masing-masing. Jadi saya nggak akan pernah takut itu selagi ya saya benar, tidak berbuat mungkin jahat kepada orang, gitu kan, dan selalu mungkin berbuat baik. Masa iya kita juga kayak kita nanam sesuatu yang baik, masih ya kita menuai hasil yang tidak baik kan nggak mungkin gitu. Jadi ilmunya itu adalah apa yang kita tanam itu kita tuai nantinya. Jadi nggak akan pernah takut kalau untuk situ. Oke, dan buat upgrade diri tuh emang nggak salah ya bos ya. Jadi belajar di sini kalau dia mau upgrade ya Jangan masalah, itu ya. malah bagus gitu loh. Jadi jangan terpatok kepada satu tempat atau satu ini. Kalau dia memang itu mau berkembang terus belajar itu di mana aja Iya. gitu. Jadi jangan terpatok di sini udah ini, jangan, justru itu malah bahaya gitu. Buat diri sendiri itu malah bahaya Iya. karena ya itu lagi udah dilingkungan di zona nyaman, kita nggak bisa tahu ya udah. Sebelum berakhir nih bos podcastnya, mungkin ada kata-kata terakhir buat customer kita atau buat siapapun yang nonton. Kalau kalian mau memulai usaha, itu tadi mentalnya harus disiapin. Mental. Jangan berpikir untuk untung dulu, kan? Itu jauh-jauhin. Terus buat kalian yang lagi kerja, jangan terpatok kepada gajinya, gitu kan? Tapi lihat apa yang kalian bisa ambil, gitu, karena itu adalah buat bekal. Karena di setiap pekerjaan apapun itu pasti ada yang bisa diambil. Iya. Itulah nanti buat bekal kalian itu pasti kepake. Mau sampai apapun itu pasti kepake. Yang jelas intinya adalah hidup niat kalian itu baik, dengan tujuan kalian itu baik, udah itu aja. Oke guys, buat podcast kali ini mungkin sampai
sampai di sini dulu. Kalau kalian ada pertanyaan buat next podcast, bisa di komen di bawah ya. Terima kasih bos waktunya. Oke guys, bye.